Belalang keluar dari tanah, apakah jadi tanda hari kebangkitan? Begini penjelasan Al-Quran dan sains. Yang subscribe semoga selalu diberikan kesehatan. Al-Quran dan ilmu pengetahuan menjelaskan secara rinci tentang hewan belalang dan hubungannya dengan hari kebangkitan. Dalam kitab suci Al-Quran, belalang disebutkan sebanyak 2 kali. Penyebutan belalang tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 133 dan Surat Al-Qamar ayat 7. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah, air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 133. Ayat tersebut mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Mesir untuk membebaskan kaumnya, Bani Israel, dari siksaan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan mukjizat kepada mereka berupa topan, katak, kutu, dan belalang dalam jumlah yang besar sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Musa. Mukjizat ini mengganggu ladang pertanian dan kehidupan masyarakat Mesir. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengubah air di sana, termasuk air minum, menjadi darah. Kemudian belalang dijelaskan lagi dalam salah satu surat Al-Quran. Pandangan mereka tertunduk, ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang beterbangan. Quran Surah Al-Qamar ayat 7. Ayat tersebut menggambarkan kondisi pada hari kebangkitan yang diibaratkan dengan keluarnya kelompok belalang dari tanah. Seperti yang diketahui, belalang biasanya menanamkan telurnya di tanah berpasir dengan cara menggali lubang yang dalamnya mencapai 10 hingga 15 cm. Setiap belalang betina dapat menghasilkan antara 90 hingga 160 butir telur dan mampu menghasilkan telur sebanyak 3 kali selama hidupnya. Dalam rentang waktu 10 hingga 45 hari, tergantung pada suhu tanah, telur belalang akan menetas menjadi anak belalang. Mereka keluar secara bersama-sama dan jumlahnya bisa mencapai 40 hingga 80 juta ekor per kilometer persegi. Kehidupan belalang ini dijadikan sebagai gambaran kondisi makhluk pada hari kebangkitan setelah sekian lama berada di bawah tanah dalam bentuk tulang belulang. Mereka akan dibangkitkan secara bersama-sama dan dihadirkan kembali ke permukaan tanah.